Dalam persidangan perintangan penyidikan yang digelar Kamis kemarin terkuak sejumlah fakta. Bagaimana pengaruh Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri pada saat itu. Salah satunya ada keterangan yang disampaikan mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Rifaisal Samuel. Ia mengaku sempat ditegur Ferdy Sambo saat menginterogasi Richard Eliezer. Seberapa kuat pengaruh kuasa Ferdy Sambo? Kita akan membahasnya bersama dengan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat pagi Pak Adrianus. Selamat pagi. Ya, Pak Adrianus, pandangan Anda seberapa besar pengaruh sosok Ferdy Sambo hingga seluruh bawahannya harus menuruti perintah seperti usai kejadian Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan untuk mengkoordinir anggotanya menghilangkan CCTV. Sekuat itukah menurut Anda? Ya, dia mempergunakan yang kita sebut sebagai kekuatan formal dan informal. Formal karena jabatannya itu dia memiliki pengaruh formal ya untuk memerintah. Tapi juga yang bersangkutan mempergunakan konteks informal, yakni sebagai senior terhadap juniornya, kakak asuh terhadap adik asuhnya. Itulah percakapan yang saya dapat, yang saya bisa artikan ketika FS menegur penyidik Samuel itu dengan mengatakan kamu akpol tahun berapa begitu ya. Itu sebetulnya mau mengatakan bahwa kamu masih junior ya dan harus tunduk pada saya begitulah. Nah, bayangkan kalau seorang anggota itu sudah didekati dengan pendekatan formal dan informal, itu umumnya sudah nyerah, sudah tinggal angkat tangan saja mengikuti apa kata seniornya itu. Demikian. Oke, Pak Adrianus, saya coba bagikan berarti ya. Kalau formal berarti apakah bisa dikatakan itu mengikuti hierarki? Betul. Oke. Hierarki dan sekaligus juga hierarki yang bersifat langsung ya. Dengan kata lain misalnya FS adalah atasan langsung. Ya, atasan langsung dari yang bersangkutan. Jadi bayangkan sudah pangkatnya lebih tinggi, jabatannya juga lebih tinggi, dan langsung di atasnya, ditambah lagi dengan mempergunakan konteks informal, maka tentu semakin membuat seorang bawahan itu lalu susah untuk mengelak terkait dengan perintahnya. Kalau informal itu seperti apa Pak berarti? Ya tadi, jadi yang disentuh adalah pendekatan emosinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konteks di kepolisian dan juga teman-teman yang lain seperti di TNI itu kan ada pendekatan atasan abang adik ya, adik asuh kakak asuh begitu, di mana seorang abang tentunya lebih mengayomi adiknya dan juga lebih didengar oleh adiknya begitu. Nah, itu yang dipakai sehingga kemudian lalu kalau tadi sekali lagi kalau dipakai dua-duanya sekaligus itu umumnya sudah membuat lalu seorang anggota sudah sulit untuk kemudian tidak berkata tidak selain daripada berkata iya kepada sang atasan ini. Oke, menurut Anda apakah sebagai seorang anggota Polri ini harus tegak lurus patuh terhadap atasannya meskipun perintah yang diberikan ini sebenarnya diketahui kalau tidak benar dan berpotensi melanggar hukum? Ya, secara normatif memang ada ketentuan untuk menyangkal kalau ada perintah yang salah, jelas-jelas salah gitu ya. Tapi pasalnya adalah bahwa tadi kalau dipakai pendekatan formal tadi, ya, pendekatan atasan sekaligus juga yang pangkatnya lebih tinggi dan sekaligus informal, apalagi lalu kemudian diberikan dalam waktu cepat dan neken gitu ya, ngegas lah dalam bahasa sehari-hari, maka umumnya seorang bawahan itu susah untuk berpikir tenang ya, selain dari berkata siap. Nah, masalahnya lah begitu dia bilang siap, kalau melaksanakan perintah dia yang kena pasal tuh gitu, sehingga kemudian menjadi korban dari perintah sang atasan. Oke, meskipun kita melihat bersama bahwa sebenarnya aturan ketika menolak instruksi dari atasan itu tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Polri nomor 7 ya, Pak Adrianus ya. Tetapi kenapa ya prakteknya di lapangan itu sangat sulit dilakukan? Dalam kasus obstruction of justice yang terdapat dalam kasus FS ini, ada kesan saya adalah bahwa mereka sendiri juga memahami hal itu. Jadi contoh misalnya ketika perintah untuk menghilangkan pengganti DVR dari CCTV, itu saya kira bukan hanya sekedar perintah itu, tapi juga kemudian dipahami oleh si bawahan ini saat menjalankannya. Terbukti dari dia si bawahan ini kemudian lalu mengontak orang teknisi yang tepat, lalu juga memerintahkan yang tepat, ya, yakni memerintahkan penggantian. Bukankah itu adalah indikasi bahwa dia sendiri juga sudah mengerti tindakan itu dan kemudian menjalankannya?
Jadi kalau misalnya dalam lini si anggota si bawahan ini ya, ketika menerima perintah itu misalnya pun nggak mengerti, nggak paham, oke lah, kita bisa itu sebagai satu excuse ya, sebagai satu bentuk apa namanya, oke lah dimaklumi. Tapi kalau Ya. misalnya dia sendiri juga mengerti dan menjalankannya dengan sukarela, itu lalu nggak bisa sepenuhnya dalam ini kesalahan dibebankan pada sang atasan. Artinya si bawahannya juga sebetulnya bertanggung jawab terhadap perbuatan, iya kan? Oke, oke, oke. Tapi kalau saya lihat juga ya, kembali kepada batasan tanda kutip kuasa dari Ferdy Sambo ini sendiri. Anda melihat batasan yang bisa dilakukan Ferdy Sambo dengan jabatannya pada waktu itu seluas apa sih? Kok saya mendapatkan informasi juga di sini bahwa interogasi pun bisa ataupun penyidikan pun bisa diintervensi. Memangnya dengan landasan pangkat tinggi itu bisa kemudian mengintervensi proses penyidikan? Dengan pendekatan informal bisa saja ya. Ini juga menarik ya, kenapa interogasi disaksikan oleh sang Kadif Propam. Ada dua kemungkinan. Pertama, memang interogasi dilakukan di tempat yang bukan seharusnya, mungkin misalnya di ruang tamu begitu ya. Sehingga kemudian lalu dapat dengan mudah disaksikan oleh sang FS. Tapi yang kedua juga sang FS sendiri kemudian berusaha untuk mendekati lokasi interogasi, diasumsikan bahwa lokasi interogasi itu dilakukan di tempat yang seharusnya, untuk supaya mencari tahu, nguping dalam bahasa sehari-hari tentang apa yang terjadi, agar kemudian dipastikan bahwa Baradae dalam ini tidak ngomong di luar daripada skenario, ya. Jadi dengan kata lain dipepet terus, di push terus agar kemudian si E ini tetap ngomong sebagaimana yang diskenariokan. Nah, jadi dalam hal ini memang ada semacam tindakan aktif dari FS, bukan hanya untuk merancang skenario, tapi juga untuk memastikan bahwa skenario itu jalan. Makanya kemudian, dengan menggunakan kewenangannya. Nah, jika begitu ya saya kira memang bisa dipastikan kalau kemudian skenario itu tersebut bisa berhasil hingga sampai pada titik di mana Baradae sendiri lalu kemudian merasa insaf, menyesal, dan kemudian bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu. Artinya meskipun ini sudah masuk dalam taraf penyidikan, namun karena berlandaskan adanya hierarki, maka rawan bisa dilakukan kriminalisasi dalam proses di dalamnya, berarti Pak Adrianus di sini ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Usai jeda, tahan dulu pemirsa, kami akan kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa, masih bersama dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Pak Adrianus masih bergabung bersama kami? Ya, silakan. Oke. Baik, Pak Adrianus, Anda tentunya juga mengikuti juga proses persidangan hingga akhirnya kesaksian yang disampaikan kemarin. Faktor formal dan informal sudah kita bahas di sini. Tapi kemudian kita kembali merujuk kepada perintah yang disampaikan Sambo kepada bawahannya. Nah, faktor terbesar yang membuat sang bawahan itu kemudian tanpa berpikir panjang mengiyakan perintah dari Sambo yang sudah jelas bahwa ini tidak benar, itu lebih dominan mana? Faktor formal karena hierarki, karena dia merupakan seniornya, atau faktor informal yang Anda lihat karena dikatakan Ferdy Sambo sempat nampak berkaca-kaca, kemudian nampak emosional, mana yang lebih dominan? Saya kira dua-duanya ya. Sebab betul juga yang tadi Anda katakan bahwa memang pada awalnya semua orang percaya pranknya FS ini, sempat merasa sedih juga karena merasa bahwa itu terjadi di rumah sang FS ini gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah kemudian lalu secara emosional, secara formal dan informal sang bawahan ini kemudian yakin dengan perintah FS, maka yang selanjutnya terjadi adalah improvisasi dari sang bawahan itu sendiri. Jadi kalau Hendra itu dianggap sebagai bawahan yang kemudian mengantar jenazah ke Jambi, maka dalam rangka bagaimana mengantar jenazah, bagaimana meyakinkan keluarga korban, bagaimana masuk rumah, apakah masuk dengan pakai sepatu atau tidak, itu sepenuhnya modifikasi dari atau tampilan di lapangan dari yang bersangkutan gitu. Jadi saya kira bukan lagi sekedar itu adalah perintah dari FS, tapi sudah merupakan satu tampilan dari yang besar dari si bawahan ini. Sehingga sekali lagi saya mau mengatakan bahwa tanggung jawab tidak lagi hanya ada pada FS ketika memerintah secara salah,
tapi juga sudah dengan tenang dijalankan oleh sang jawahan sendiri, bahkan dengan kesadarannya, bahkan dengan improvisasinya. Nah, itulah yang terjadi, begitu. Artinya berarti bawahan paling bawah atau saya bisa katakan pangkat paling bawah ini tidak bisa berbuat apapun kemudian meskipun ia tahu dan sadar bahwa sebenarnya ada bentuk kriminalisasi yang dilandaskan oleh perintah dari atasan yang ia tahu bahwa ini salah sebenarnya. Ya kalau yang paling bawah tentu tidak mungkin punya improvisasi ya, tapi pada kasus Hendra sebagai seorang Pati, dia kan terlihat mengadakan improvisasi kan. Padahal dalam rangka cara bagaimana dia meyakinkan keluarga bahwa kematian Brigadir J ini adalah kematian yang biasa, gitu ya. Itu kan sepenuhnya yang bersangkutan memakai improvisasi, ya. Bagaimana meyakinkan, sehingga tadi dikatakan oleh penasihat hukumnya sebetulnya nggak ada itu namanya obstruction of justice. Padahal dari pihak keluarga jelas-jelas terjadi obstruction of justice. Nah itu kan sepenuhnya adalah improvisasi dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, pada dirinya tidak lagi sekedar dia menjalankan perintah atasan, tapi dia sendiri sudah yakin bahwa memang perintah itulah yang benar. Begitu. Meskipun saat ini kita lihat bersama, Ferdy Sambo sudah diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Menurut Anda, apakah Ferdy Sambo masih memiliki power dan pengaruh? Saya kira tentu tidak lagi ya, karena di kepolisian kan ada berlaku tentang kepangkatan dan jabatan yang kemudian lalu menjadikan yang bersangkutan itu memiliki akses pada protokol, pada anak buah dan seterusnya. Jadi saya kira tidak. Tetapi jangan lupa bahwa sekali lagi ini juga soal informal ya, soal budaya. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang perwira aktif, dia memang tidak lagi menjabat, tapi sebagai seorang yang merupakan bagian dari kepolisian yang pernah menjadi abang mereka, maka mungkin saja ada yang kemudian lalu tetap simpati pada FS begitu ya, tetap mau melihat dari sisi baik dari yang bersangkutan misalnya kalau ada, sehingga kemudian lalu tetap simpati. Nah, dalam hal ini memang selalu mungkin hal itu terjadi, dan itu saya pikir hal yang lumrah mengingat tadi toh bagaimanapun kepolisian terdiri dari orang-orang yang memiliki interaksi sosial di dalamnya. Baik, Pak Adrianus, terakhir ini memang sorotan sangat tinggi terhadap Ferdy Sambo. Bahkan ini pun menimbulkan isu di masyarakat yang menyebutkan karena pengaruh Ferdy Sambo yang begitu kuatnya, diduga Ferdy itu memiliki backup tanda kutip kakak asuh yang merupakan pensiunan atau para pejabat tinggi di kepolisian. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanya sebuah isu saja? Ya bisa dibilang isu. Masalahnya kan begini, tiada asap tanpa api kan. Nah dalam hal ini maka kelihatannya api itu memang cukup terlihat sehingga kemudian lalu orang bisa mengatakan bahwa ini sih lebih daripada sekedar isu nih. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira sekali lagi dalam satu perspektif bahwa di kepolisian itu pada dasarnya adalah semacam brotherhood ya, semacam keluarga besar yang saling mendukung, maka ada saja kemungkinan teman-teman FS itu saling mendukung juga ya, tentu dengan cara masing-masing, tentu dengan keterbatasan masing-masing. Ada yang mungkin mendoakan saja atau yang lain gitu ya. Nah itulah yang saya pikir hal yang mungkin terjadi pada situasi ini, dan kalau kemudian ada orang yang sinis terhadapnya, saya kira saya bisa maklum. Tetapi tadi kalau kita berada pada konteks sesama anggota kepolisian pasti akan merasakan seperti itu. Nah, tetapi yang penting adalah bahwa jangan sampai dukungan dari asuh lah atau teman dan yang lain itu lalu kemudian sampai pada intervensi kegiatan penyidikan, kegiatan peradilan. Itu saya kira kalau sampai itu terjadi itu sudah salah itu. Gitu. Betul, biarkan fakta mengalir begitu saja dan nampak di publik tanpa ada intervensi dari berbagai macam pihak, termasuk juga tanda kutip ada dugaan intervensi dari pihak-pihak yang kita curigai. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala atas waktu ini. Selamat pagi Indonesia, sehat selalu Pak Adrianus, terima kasih.